Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar ya kuliah pemodelan sistem di minggu pertama. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Ruli Tri Cahyono dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung. Nah, untuk kuliah ini slide-nya merupakan gabungan ya dari kami yang ada di kelompok keahlian Sistem Industri dan Teknoekonomi di TI ITB atau disebutnya sebagai KKSIT. Nah, oke. Eh, Biasanya koordinator kuliah ini adalah Ibu Lucia Diawati, makanya Anda melihat nama beliau yang sedang kita lihat di slide ini. Tapi untuk timnya terdiri dari beberapa, Ibu Lucia, kemudian saya sendiri, kemudian ada biasanya Pak Andi Cakravastia, kemudian ada Ibu Saskia Puspa Kenaka dan lain-lain. Tapi pada prinsipnya kami yang di eh, KKSIT Teknik Industri ITB tersebut pada prinsipnya mengajar ini secara bergantian. Kuliah ini kalau di ITB kodenya adalah TI 3103, pemodelan sistem atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Introduction to System Modeling. Ini merupakan kuliah wajib yang ada di Teknik Industri ITB, di mana kalau saya tidak salah ingat, syaratnya adalah sudah mengambil mata kuliah sudah mengambil mata kuliah penelitian operasional satu, dan itu adalah syarat sudah mengambil ya, artinya minimal sudah mengambil, kalau belum lulus tidak apa-apa. Oke, kuliah ini bisa dibilang merupakan kuliah yang penting ya. Oke, setiap kuliah juga penting, tetapi kalau saya lihat ada beberapa kuliah di teknik industri yang menjadi cornerstone atau dasar begitu. Ini salah satunya karena selain memberikan kemampuan dalam berpikir secara sistem, kuliah ini juga memberikan banyak aspek dalam hal kemampuan teknis, terutama pada saat Anda menggunakan spreadsheet nantinya dan seterusnya. Yang perlu ditekankan di sini adalah kuliah ini meskipun namanya adalah pemodelan sistem begitu, tapi jangan bayangkan bahwa ini murni kualitatif ya. Justru kuliah ini merupakan sebuah metode yang diberikan kepada Anda supaya Anda bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya kuantitatif. Artinya, model yang nanti akan Anda kembangkan dan Anda selesaikan itu merupakan model yang sifatnya kuantitatif atau berbasiskan matematika ya. Jadi jangan dilupakan mengenai aspek matematika yang sudah kita pelajari selama ini, terutama pada saat Anda sudah mengambil kuliah kalkulus 1 dan kalkulus 2, atau mungkin namanya sekarang adalah matematika 1 dan matematika 2 begitu ya. Oke, di sini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu yang disebut sebagai pemodelan sistem. Yang kedua adalah silabus secara ringkas seperti apa. Kemudian tujuan pembelajaran ini sangat penting supaya Anda tidak tersesat ya, nomor satu. Dan yang kedua memang merupakan hak mahasiswa untuk mendapatkan tujuan pembelajaran dari setiap kuliah. Begitu pula silabusnya. Referensi yang dipakai, kemudian topik-topik yang ada di kuliah ini, kemudian cara mengevaluasi ya. Cara mengevaluasi itu maksudnya bagaimana keberhasilan Anda dalam mengikuti kuliah ini dievaluasi baik dengan ujian, tugas maupun apapun. Nah, kemudian aturan yang diterapkan di kuliah ini, dan yang terakhir adalah apa hubungannya antara pemodelan sistem dan juga teknik industri. Begitu. Baik, itu merupakan agenda kita di pembahasan kali ini. Pada dasarnya pada bagian pengantar ini Anda tahu kira-kira akan melakukan apa saja selama satu semester ke depan, dan juga apa saja kewajiban dan hak Anda sebagai mahasiswa di kelas pemodelan sistem ini.
Nah, yang pertama tadi kalau kita lihat, kita akan membahas apa yang disebut sebagai sistem modeling atau pemodelan sistem, ya. Yang disebut sebagai sistem, kalau melihat terminologi yang ada di sini, dia didefinisikan sebagai merupakan representasi yang sudah disederhanakan dari realitas yang ada, yang mana dia terdiri dari beberapa elemen, ya, yang saling terkoneksi, dan beberapa elemen tersebut tergabung dalam satu kelompok yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, mengenai apa itu sistem akan kita bahas banyak pada saat kuliah minggu kedua dan juga kuliah minggu ketiga. Nah, tetapi secara umum di sini kalau Anda lihat di sini ada beberapa kata kunci ya kalau kita garis bawahi. Yang pertama, dia merupakan representasi dari realitas, begitu. Yang berikutnya terdiri dari kelompok, yang mana kelompok itu terdiri dari elemen-elemen yang saling terkoneksi, yang mana dia untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya apa? Misalnya kalau kita berbicara yang sedang kita lakukan sekarang, ini kan merupakan sebuah sistem kelas, gitu ya. Merupakan sebuah sistem kelas yang merupakan representasi dari realitas pendidikan tinggi. Terdiri dari kelompok yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan kita adalah supaya Anda bisa menyerap ilmunya, begitu ya. Itu tujuan saya juga. Jadi tujuan saya adalah supaya Anda bisa menyerap ilmu pemodelan ini dan kemudian bisa memanfaatkannya sebagai skill set yang Anda butuhkan untuk menjadi seorang sarjana teknik industri. Begitu. Nah, sistem kelas kita ini terdiri dari beberapa elemen yang saling terkoneksi. Elemennya apa saja? Elemennya tidak hanya elemen fisik, dalam hal ini fisik itu berarti dosen, kemudian mahasiswa, kemudian ada kelas ya, maksud saya ruang kelas kalau kita ada di pembelajaran secara offline. Tetapi ada juga aspek fungsional, misalnya adalah struktur pembelajaran, artinya interaksi pembelajaran atau metode, yang mana dosen menjelaskan materi, kemudian mahasiswa menyimak, mahasiswa memberikan feedback terhadap dosen kalau ada yang tidak dimengerti. Itu merupakan sebuah metode. Begitu pula dosen memberikan tugas untuk metode evaluasi, kemudian mahasiswa menjawab tugas tersebut, dosen memberikan umpan balik terhadap jawaban-jawaban mahasiswa kalau ada yang salah atau kurang tepat, dan kemudian dilakukan penilaian sehingga menentukan mahasiswa itu diukur kemampuannya terhadap pemodelan sistem ini seperti apa. Nah, itu merupakan yang disebut sebagai aspek fungsionalnya. Nah, secara ringkas, sistem itu tentu saja banyak sekali. Anda berbicara masalah misalnya sistem transportasi, gitu ya. Kalau kita berbicara sistem transportasi, tentu saja dia merupakan realitas dari pergerakan, ya. Karena kita berbicara transport, berarti kata kuncinya itu adalah bagaimana Anda bisa menggerakkan apapun gitu yang ingin Anda pindahkan, baik dia berupa manusia, baik dia berupa barang, begitu. Dia misalnya berupa binatang atau apapun, binatang dianggap sebagai barang ya, atau komoditas kalau kita tarik istilah umumnya, ya. Itu merupakan realitasnya. Grupnya apa saja kalau sistem transportasi? Misalnya grup dalam sistem transportasi tersebut berarti ada kendaraan begitu ya. Ada juga jalan raya, ada juga peraturan di jalan. Peraturan maksudnya bagaimana? Kalau misalnya Anda membawa barang, berarti maksimal ada ketentuan bahwa muatan truk itu katakanlah sekian ton. Ya. Kalau pick up, muatannya menjadi lebih rendah lagi. Kalau dibawa pakai sepeda motor, tentu saja itu menurut saya yang muatannya paling rendah dan seterusnya. Kemudian ada peraturan kalau dia dibawa oleh seorang sopir, maka sopirnya tersebut maksimal hanya boleh menyetir selama sekian jam dan seterusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh yang disebut sebagai realitas
dan merupakan representasi dari realitas yang ada. Tujuannya apa kalau untuk sistem transportasi itu? Berarti Anda bisa mengantarkan apa yang ingin Anda antarkan tersebut, baik tadi berupa komoditas maupun passenger, dalam hal ini berarti manusia, dengan aman dan selamat. Ya, itu kalau kita berbicara sistem transportasi. Kalau kita berbicara masalah sistem produksi yang ada di yang maksud saya yang banyak dibahas di ilmu teknik industri, maka itu tentu saja menjadi lain lagi. Bagaimana kemudian kalau sistem produksi merupakan representasi dari seluruh lantai produksi yang ada? Ya, lantai produksi yang ada berarti misalnya kita membahas ada mesin, kemudian ada operator, ada bahan baku, ada barang setengah jadi. Yang tujuannya apa? Tujuannya kalau produksi, berarti dari kata kerja produksi tersebut adalah Anda ingin melakukan proses perubahan, ya. Produksi itu kan berarti merubah sesuatu. Mengubah sesuatu dari misalnya dia barang mentah menjadi barang jadi, atau dari barang setengah jadi menjadi bahan jadi, dan macam-macam seperti itu. Itu tujuannya. Tapi tentu saja proses perubahannya itu bukan tujuan tunggal. Kalau di dalam masalahan produksi, tentu saja kita perlu mempertimbangkan masalah efisiensi, ya. Jadi tidak bisa kita memproduksi tapi dengan biaya yang seenak kita. Tentu saja kan kalau orang memproduksi sesuatu biasanya dia memiliki tujuan tertentu. Dalam hal ini dia ingin mendapatkan sebuah keuntungan, gitu ya. Itu merupakan yang disebut sebagai sistem. Artinya tadi ada 3 kata kunci. Kalau kita garis bawahi tadi, dia merupakan representasi dari realitas, ya. Kemudian terdiri dari beberapa elemen yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya. Saling terkoneksi itu berarti saling terhubung. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita punya 10 elemen, satu elemen jadi harus punya hubungan dengan 9-nya, tidak, begitu ya. Tapi paling tidak satu elemen itu punya keterkaitan dengan salah satunya. Karena kalau tidak, menjadi tidak sesuai dengan kaidah sistem. Dan yang juga terpenting adalah memiliki tujuan bersama. Ada juga misalnya kalau kita berbicara sistem sumber daya manusia. Tujuan bersamanya apa? Berarti adalah bagaimana mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut supaya bisa sesuai dengan harapan saya, yaitu apa? Sumber daya manusianya menjadi sumber daya yang produktif. Sumber daya manusianya bisa menjadi sumber daya yang unggul. Atau kalau Anda berbicara level pengelolaan sumber daya manusia di sebuah negara, maka bagaimana menjadi sumber daya manusia yang kompetitif, yang kalau di ukuran negara dirumuskan dengan yang disebut sebagai HDI, ya, atau Human Development Index. Nah, elemennya apa saja kalau dalam pengelolaan sumber daya manusia di sebuah negara? Maka banyak sekali. Ada manusianya itu sendiri. Ada kemudian pemerintah. Ada juga masalah Kementerian Pendidikan. Ada juga sekolah, guru, dan seterusnya. Dan itu menjadi sangat kompleks. Nah, itu kalau terkait dengan sebuah sistem, ya. Jadi Anda ingat-ingat tadi kata kunci yang sudah kita bahas bersama-sama. Nah, kemudian di sini kita juga membahas yang disebut sebagai model, ya. Kalau di sini kita kemudian melihat bahwa model ini dia merupakan representasi dari bagian realitas, ya, yang tujuannya untuk memahami, mengubah, mengatur, atau mengendalikan realitas tersebut. Nah, khusus di dalam permasalahan kita ini, bukan khusus ya, sebagian besar yang kita bahas di dalam kuliah ini adalah terkait dengan model matematis. Oke, Anda semua di sini pasti sudah mengambil mata kuliah penelitian operasional 1. Karena tadi seperti yang saya sampaikan, untuk mengambil kuliah pemodelan sistem ini paling tidak sudah harus mengambil kuliah penelitian operasional 1 tersebut. Di dalam kuliah penelitian operasional 1, Anda tentu saja pernah diberikan sebuah permasalahan, ya, di mana
Misalnya dalam masalah mix production begitu ya. Dalam masalah mix production kalau kita tuliskan di sini gitu, misalnya kalau kita lihat di sini ada unit produksi. Ini adalah produksi. Di produksi ini ada misalnya bahan baku A gitu ya. Kemudian juga ada input berupa bahan baku B. Dari bahan baku A dan bahan baku B tersebut, Anda tujuannya ingin menghasilkan dua buah produk, disebutnya misalnya produk 1 dan juga ada produk 2, dimana ada macam-macam ke pertimbangannya. Misalnya produk ini harganya misalnya Rp1.000 per unit ya, per unit. Kemudian yang ini misalnya katakanlah Rp2.000 per unit. Nah, kemudian di sini ada masalah ketersediaan, kemudian harga bahan baku, kemudian komposisi pembuatan P1 dan P2 dari masing-masing bahan baku A dan B tersebut dan lain-lain, sehingga kemudian Anda membuat modelnya yang kalau misalnya dirumuskan dalam bentuk program linear, misalnya Anda ingin memaksimasi profit dari pembuatan dua buah produk tersebut. Misalnya ini kemudian saya lambangkan dengan X1 dan yang ini saya lambangkan dengan X2, maka di sini Z sama dengan CX gitu ya, dimana yang saya tuliskan di sini semuanya terkait dengan matriks atau vektor subject to A X kurang dari sama dengan B ya, dimana B adalah pembatasnya, kemudian X ini berarti terdiri dari X1 dan X2 yang mana A merupakan koefisien teknis begitu ya. Nah, itu merupakan sebuah contoh dari model. Nah, mengapa kemudian di sini kita mencoba mengkaitkan antara model dengan sistem ya. Di sini keterkaitannya sebetulnya terlihat sangat jelas bahwa model tersebut merupakan representasi dari sistem. Dengan asumsi adalah sistem yang dikajinya sendiri sudah cukup jelas begitu ya. Nah, kemudian di sini artinya apa? Untuk bisa ya melakukan pemahaman, melakukan perubahan dan juga mengelola ataupun mengontrol realitas tersebut ya. Karena tujuannya begini. Tujuan tetap saja kalau kita berbicara pada sistem produksi tadi ya. Anda tentu saja ingin menentukan berapa nilai P1, P2 yang memberikan keuntungan terbesar buat saya selaku pemilik unit bisnis tersebut gitu. Atau kalau tadi saya berbicara masalah sistem transportasi, sebetulnya yang ada di dalam sistem transportasi itu apa yang bisa diputuskan? Kan macam-macam sekali. Misalnya lebar jalan raya gitu ya. Misalnya kalau saya berbicara transportasi umum, maka jumlah armada. Misalnya saya berbicara transportasi umum, jumlah armadanya sudah tepat, saya bisa berbicara masalah tarifnya yang saya kenakan kepada penumpang. Nah, permasalahannya itu kan sudah masuk ke bagian sini, changing ya, perubahan atau controlling. Nah, coba Anda bayangkan, misalnya Anda berada pada sistem transportasi. Tadi Anda ingin melakukan perubahan, baik mengubah lebar jalan raya maupun Anda ingin melakukan perubahan, ingin menambah jumlah armada. Ya, apakah itu bijak kalau langsung kita terapkan eksperimennya kepada realitas ya, bukan kepada sistem, tapi kepada realitas. Jadi misalnya katakanlah saya posisi di Bandung begitu, saya ingin memperlebar jalan Insinyur Haji Juanda atau Jalan Dago. Atau saya berada di Lampung begitu, saya punya dugaan bahwa kalau tidak diperlebar jalan di depan ITERA itu Institut Teknologi Sumatera di Lampung akan macet, maka saya akan memperlebar jalan di depan ITERA tersebut. Nah, itu
Apakah bijak saya melakukan kebijakan secara itu langsung gitu? Sudah saya eksekusi, saya perlebar. Atau tadi saya ada di Bandung, sekarang Bandung itu punya beberapa unit armada bis kota, katakanlah unitnya itu ada 200 unit begitu ya. Saya langsung ingin tingkatkan menjadi 50 karena saya yakin perlunya seperti itu. Tentu saja menjadi sangat mahal kalau saya melakukan tindakan semacam itu. Karena kenapa? Belum terbukti bahwa apa yang ingin saya lakukan tersebut akan memberikan benefit atau keuntungan terhadap realitas yang saya kaji. Dalam hal ini adalah transportasinya. Saya sudah melakukan pelebaran jalan, dan pelebaran jalan itu tidaklah murah. Katakanlah 1 kilometer atau 1 meter bahkan ya, saya membutuhkan uang 100 juta. Jadi kalau 1 kilometer saja saya perlu uang 1 miliar. Bayangkan kalau tadi saya mau memperlebar jalan Dago. Jalan Dago seluruhnya mau saya lebarkan, dan itu paling tidak ada 10 kilometer. Jadi saya membutuhkan uang 10 miliar. Langsung saya lebarkan, ternyata dampaknya tidak seperti yang saya harapkan. Wah, tentu saja saya menderita kerugian 10 miliar. Tapi bandingkan kalau seperti pada saat Anda belajar penelitian operasional 1, perubahan atau modifikasi tersebut Anda lakukan sebatas pada kertas, sebatas pada model matematis, sehingga Anda meminimasi resiko. Kalaupun ada masalah kerugian atau apapun, setidaknya kerugian Anda adalah kerugian waktu. Kalau kita berbicara di level perusahaan, kerugiannya mungkin adalah kerugian Anda sudah mengeluarkan biaya untuk konsultan menghitung, ya. Dan konsultan kan tidak harus mengeluarkan hasil yang sesuai harapan Anda. Dia bisa saja melakukan perhitungan, tapi menurut hitungannya dia, jalan Dago tidak perlu dilebarkan. Dalam hal itu kan Anda rugi. Anda rugi sudah membayar konsultan, tapi ternyata hasil hitungan dia tidak sesuai dengan apa yang Anda bayangkan, ya. Tapi tidak ada masalah menurut saya. Dengan seperti itu, ya, paling tidak Anda cuma rugi bayar konsultan katakanlah mungkin 500 juta. Bandingkan dengan Anda langsung menerapkan pelebaran jalan tersebut tanpa melakukan perhitungan terlebih dahulu. Nah, tentu saja itu menjadi sangat merepotkan, ya, dalam hal ini. Nah, itulah makanya kenapa kita memerlukan model. Kita memerlukan cara untuk menghitung, baik itu di atas kertas, dengan model komputer, atau dengan model simulasi atau apapun. Yang jelas, kata kuncinya adalah dengan melakukan pemodelan ini, Anda menjadi tidak perlu melakukan perubahan secara langsung di atas sistem nyata, ya. Kalau kita lihat, pada saat ilmuwan ingin melakukan sesuatu di bidang lain pun, ya, tidak hanya di teknik industri. Misalnya kita lihat teman-teman Anda yang di biologi begitu, ya. Teman Anda yang di biologi kalau ingin melakukan eksperimen, apakah langsung skalanya itu skala realitas, ya, kalau kita bisa bilang istilahnya seperti itu. Saya yakin tentu saja tidak. Skalanya pasti masuk ke skala laboratorium terlebih dahulu. Sehingga kenapa? Kalau nanti dia terjadi kegagalan, paling tidak dia hanya rugi sudah mengeluarkan biaya untuk membuat labnya, melakukan setup pada labnya, dan seterusnya. Jadi itu hal-hal yang harus kita pikirkan, ya. Contoh juga, misalnya pada saat polisi, ya, ingin melakukan perubahan arus jalan raya. Apakah sebetulnya polisi itu sudah melakukan analisis kalau ini saya ubah, apakah betul-betul akan memberikan keuntungan kepada kepada stakeholders, ya. Nanti kita belum belajar sebetulnya stakeholders itu apa, cuma kurang lebih adalah pemangku kepentingan yang ada di dalam sistem kajian kita. Ya, apakah betul gitu kalau kita mengubah-ubah jalan begitu akan memberikan keuntungan kepada stakeholders, yaitu apa? Yaitu misalnya waktu tempuhnya menjadi lebih cepat begitu. Jangan-jangan tidak memberikan dampak apa-apa sehingga tidak dijustifikasi, padahal saya sudah melakukan perubahan, ya. Padahal saya sudah melakukan perubahan layout, paling tidak saya membeli rambu-rambunya. Dengan membeli rambu-rambu tersebut tentu saja ada biaya yang sudah
saya keluarkan dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian kita tadi sudah melihat yang disebut sebagai sistem, dan kemudian ada juga bahasan yang disebut kemudian sebagai model, ya. Ada sistem, ada model. Yang tadi kata kuncinya adalah model ini merupakan representasi, ya, dari bagian realitas tersebut, yang mana berarti adalah bagian dari sistemnya, yang tujuannya untuk memahami dan seterusnya. Nah, sistem modeling adalah bagaimana kemudian, ya, kalau tadi kita sudah sepakat bahwa pada saat kita melakukan modifikasi di atas sistem nyata itu berbahaya dan juga memberikan dampak yang besar. Terutama kalau kita pandang di sini teknik, ya, dari sisi biaya. Nah, sebaliknya kalau kita melakukan perubahan pada modelnya, yang mana itu bisa jadi di atas komputer saja atau di atas kertas saja, maka perubahannya paling-paling hanya merupakan bukan perubahan, kerugiannya paling hanya pada saat Anda mengembangkan biaya model tersebut dan seterusnya, ya. Nah, tapi coba bayangkan contoh yang lain lagi. Oke. Saya tadi ingin melebarkan jalan. Saya tahu bahwa kalau langsung saya lebarkan tanpa sebelumnya saya lakukan studi itu adalah konyol, ya. Kan dampaknya sangat besar. Saya belum melakukan analisis apapun, tiba-tiba saya lebarkan, ternyata saya menderita kerugian, gitu ya. Kemudian saya pada akhirnya ya sudah, saya melakukan pengembangan model terlebih dahulu, ya. Pengembangan model, saya hitung-hitung berdasarkan model saya. Oke. Kalau berdasarkan model saya perlu dilakukan pelebaran jalan di Dago sebanyak 3 km, ya, sepanjang 3 km, di mana tadi kita sudah sepakat bahwa 1 kilometernya memakan biaya 1 miliar begitu, sehingga kalau 3 km 3 miliar, ya. Oke. Tapi Anda coba pikirkan, ya. Apa permasalahan dari ini, atau apa resiko dari hal yang saya lakukan ini? Tentu saja ada resiko di mana model yang saya buat tersebut ternyata tidak representatif terhadap sistem, ya. Artinya di sini ada model, di sini ada sistem yang seharusnya ini representatif begitu, tetapi ternyata dia tidak bisa merepresentasikan sistem yang ada. Sehingga bagaimana? Sehingga adalah kalaupun saya melakukan perhitungan dan dari hitungan saya terbukti untung, katakanlah kalau kita melebarkan jalan, itu tidak bisa merepresentasikan sistem. Artinya prediksi saya salah, begitu ya. Prediksi saya salah. Ibaratnya begini. Ibaratnya Anda melakukan model di bidang game teori yang nanti Anda pelajari pada saat kuliah penelitian operasional 2, atau mungkin sudah, ya, kuliah penelitian operasional 2. Di model game teori tersebut Anda mencoba membuat, ya, atau memperkirakan output kalau 2 tim sepak bola bertanding. Kemudian model Anda mengeluarkan hasil bahwa kalau Indonesia melawan Jerman, Indonesia akan menang 3-0. Sehingga di sini kalau Anda merupakan seorang penjudi, ya, ini mohon maaf contoh saya tidak bagus, cuma yang bisa saya pikirkan sejauh ini adalah ini, ya. Sehingga kalau Anda ingin memberikan taruhan gitu, Anda menaruh katakanlah 10 miliar. Kalau 10 miliar katakanlah mungkin 10 juta. Indonesia menang. Tapi Anda kalah. Ya sudah jelas, model Anda tidak representatif. Model semacam apa yang akan memprediksi bahwa timnas Indonesia akan menang melawan timnas Jerman? Peluangnya kecil sekali. Ya, artinya di sini kita tetap harus memikirkan bagaimana kita bisa membuat model yang representatif sehingga, ya, meskipun representasi model terhadap sistem itu akan menghasilkan sudut pandang yang berbeda-beda, tapi paling tidak kalau berdasarkan sudut pandang saya tersebut, ya, masih konsisten benar. Karena kalau tidak, kita bisa terjebak ke dalam tadi. Kita
memang betul tidak melakukan eksperimen secara langsung di lapangan, tapi pada saat kita melakukan eksperimen dengan model, ternyata model saya menjadi tidak representatif. Padahal tadi kita menghitung dalam model tersebut terkait dengan uang miliaran, atau bahkan kalau kita berbicara proyek yang lebih besar lagi, mungkin skalanya sudah puluhan atau ratusan miliar. Nah, maka itu juga harus menjadi pertimbangan kita. Bagaimana dalam melakukan sistem modeling yang ada di sini, tetap kita harus bisa membuat model yang merupakan representasi dari sistem. Ya, oke. Kemudian, berdasarkan penjelasan tersebut, kuliah ini akan membahas konsep mengenai sistem dan model. Itu yang pertama yang sangat penting sekali. Jadi Anda tahu ya posisi sistem dan model di dalam ilmu teknik industri itu posisinya ada di mana, begitu ya. Nah, kemudian juga di sini kita akan membahas prinsip-prinsip di dalam pemodelan sistem dan juga penyelesaian masalah itu bakal seperti apa di sini ya. Jadi ada prinsip-prinsip pemodelan sistem dan juga prinsip-prinsip penyelesaian masalah. Nah, ini penting ya. Anda bisa saja membuat model apapun. Kalau Anda sudah ahli, Anda bisa membuat model sistem biologi, Anda bisa membuat model untuk sistem kimia atau peredaran darah atau apapun, dan selama itu masih bisa dimodelkan secara kuantitatif, sebetulnya ya boleh-boleh saja dalam hal ini. Nah, tetapi tetap yang harus kita pikirkan adalah kaitannya dengan teknik industri itu apa? Apakah ada kaitannya dalam hal perbaikan sistem? Atau dalam kasus kita yang lebih spesifik lagi, kalau saya membuat model tersebut, apakah bakal terkait secara langsung dengan peningkatan produktivitas di unit bisnis yang sedang saya analisis tersebut? Kan itu tujuan kita. Tujuan kita kan adalah bagaimana membuat sebuah unit bisnis yang dia lebih efektif, pasti. Satu. Nomor satu kan harus efektif dulu, harus berjalan. Kemudian setelah kita berbicara masalah efektivitas, baru kemudian kita berbicara dari sistem yang kayak kaji tersebut, apakah dia bisa menjadi lebih cost efisien atau bisa menjadi lebih hemat lagi dalam saya menjalankan tadi yang sudah efektif tersebut. Jadi di sini garis bawahnya tentu saja bagaimana kemudian dia tetap konteksnya tersebut dalam konteks pemecahan masalah. Misalnya tadi, Anda mencari kalau di dalam kasus mix production, maka berapa produksinya yang harus dibikin supaya memberikan keuntungan yang maksimal kepada unit usaha saya. Atau kalau di dalam sistem transportasi, bagaimana pertanyaannya tersebut adalah membuat sistem, misalnya katakanlah apakah saya perlu memperlebar jalan raya, atau saya misalnya apakah saya perlu menambah jumlah armada gitu misalnya ya. Nah, di sini kemudian ini adalah beberapa hal yang dibahas di dalam kuliah ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa posisi pemodelan sistem di dalam bidang ke teknik industrian. Ini seperti saya bilang, makanya mengapa aspek problem solving atau pemecahan masalah itu betul-betul ditekankan, karena ya itulah yang menjadi fokus kita. Jadi bukan yang lain ya kalau di kuliah ini. Boleh gitu bahwa nanti setelah Anda mendapatkan skill ya, atau misalnya Anda lulus, Anda S2 di bidang pemodelan, kemudian Anda tertariknya katakanlah sistem biologi, sistem ekonomi, ya boleh. Tapi kalau khusus di sini kerangkanya yang kita ajarkan memang kerangka dalam hal teknik industri. Kemudian Anda juga belajar yang disebut sebagai konsep sistem. Nah, ini akan diberikan di minggu-minggu awal, di minggu kedua dan minggu ketiga, sehingga Anda akan belajar mengenai sebetulnya apa yang disebut sebagai sistem, apa komponen dari sistem, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana menggambarkan dari sistem tersebut, sehingga kalau Anda ingin membuat sebuah pemodelan ya, kalau Anda ingin membuat sebuah pemodelan, Anda akan mempunyai sebuah gambaran sistem yang representatif terhadap kondisi nyata atau terhadap realitas tadi. Nah, kemudian di sini ada juga model, ada juga pemodelan sistem, itu juga penting.
Nah, kemudian kalau sudah mengerti apa itu sistem dan juga metodologi untuk membuat model dan sistem tersebut, bagaimana kemudian Anda melakukan identifikasi masalah. Ya, ini kemudian yang penting. Kalau kita lihat di sini ada benang merahnya. Tujuan Anda adalah untuk masalah problem solving konteks, dan kemudian di sini ada permasalahan, ya. Ada permasalahan problem identification. Ya. Artinya apa? Memang kerangka kita adalah kerangka teknik, begitu ya. Kita bukan kerangka science di mana Anda ingin menyelesaikan sebuah masalah, begitu. Nah, kemudian dari masalah ini, kalau sudah didefinisikan, yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa melakukan konseptualisasi dan juga beberapa asumsi. Nah, nanti Anda akan belajar bahwa yang disebut sebagai asumsi adalah sesuatu yang kita asumsikan itu apa ya? Sesuatu yang kita anggap demikian supaya mempermudah gitu. Contohnya saya mengasumsikan kalau di dalam kasus mix production yang kita pelajari di OR, itu asumsinya adalah semua barang yang kita jual akan laku. Itu merupakan sebuah asumsi, ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu apa yang problem masalahnya, kemudian formulasinya, kemudian membuat model konseptualnya secara konseptual, ya, sehingga Anda bisa melakukan tahapan selanjutnya itu yang disebut sebagai mathematical modelingnya sendiri, atau yang disebut sebagai pemodelan matematisnya, ya. Nah, pemodelan matematisnya di sini tentu saja akan sangat terkait dengan banyak hal, ya. Tapi kalau menurut saya salah satu yang terpenting adalah logika, dan untuk logika ini mestinya sudah banyak Anda pelajari pada saat Anda mengambil kuliah pemrograman, ya, atau pengantar teknologi informasi. Nah, dan juga artinya Anda terbiasa begitu, ya. Berarti kalau ada masalah tuh strukturnya seperti apa. Dan itu kita bisa menggunakan metodologi, misalnya Anda bisa memakai flowchart begitu, ya. Salah satunya kalau ingin menggambarkan masalahnya. Tapi intisarinya dalam hal ini karena pemodelan ini merupakan sesuatu yang sangat unik, ya. Artinya permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain itu pasti memiliki karakteristiknya masing-masing, tidak bisa kita anggap sama, sehingga permasalahan logika itu menjadi sangat krusial. Artinya Anda tidak bisa menghafal gitu, ya, gampangnya. Kalau Anda mendekati kuliah pemodelan ini dengan cara menghafal, saya yakin akan kesulitan karena permasalahan tiap itu pasti unik sekali. Justru yang diajarkan di sini adalah kerangka berpikir, sehingga Anda bisa menerapkan kerangka berpikir tersebut untuk berbagai kasus yang bakal Anda temui, baik di kuliah ini maupun pada saat nanti Anda bekerja atau Anda misalnya melakukan studi lanjut, begitu, ya. Oke. Kemudian pada saat modelnya sudah terbentuk, begitu, ya, dan di sini tadi model sudah terbentuk berdasarkan sistem yang kita kaji, permasalahannya apa saja. Kemudian kita akan masuk ke model beberapa hal. Yang pertama disebut sebagai model optimisasi atau mathematical base, gitu, ya, atau berdasarkan konsep yang sudah kita bangun. Nah, model bisnis optimisasi ini sebetulnya sedikit banyak sudah Anda pelajari pada saat mengambil kuliah penelitian operasional 1, ya. Itu adalah model-model optimisasi. Yang utamanya toolsnya atau alat-alat yang dipakai di dalam model optimisasi tersebut adalah pemrograman linear, ya. Namun ada juga model yang lain gitu, yang model itu sifatnya secara empiris, ya, atau berbasiskan pengamatan realitas, dan di sini banyak sekali berkaitan dengan metode-metode statistika. Makanya saya bilang kuliah di teknik industri atau dimanapun, ya, sebetulnya pasti antar mata kuliah itu saling berkaitan. Coba Anda lihat di sini. Tadi saya sudah menyebutkan apa saja. Saya sudah menyebutkan penelitian operasional 1. Saya sudah menyebutkan pengantar teknologi informasi. Saya sudah menyebutkan statistika. Semuanya sangat berkaitan. Begitu pula kuliah pengantar teknik industri. Kalau Anda tidak paham kerangka teknik industri, maka akan sangat sulit Anda melakukan pemodelan yang mana pemodelan itu harus dalam kerangka ke teknik industrian, ya. Nah, tapi kalau di dalam kuliah kita ini
model empiris ini akan banyak didekati dengan model-model keuangan ya, misalnya discounted cash flow, kemudian cash flow analysis dan lain sebagainya. Dan juga intinya ekonomi teknik begitu juga banyak dipakai. Itu juga merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan kuliah kita satu semester ke depan. Ini akan dibahas di setengah semester. Nah, kemudian Anda akan diperkenalkan begitu, ada model untuk kompleks sistem. Ini misalnya kalau yang sekarang ada ya, misalnya untuk dengan artificial intelligence, atau sebetulnya ada juga machine learning, tapi kalau machine learning tidak dilibatkan di dalam kuliah ini karena bahasannya nanti menjadi sangat banyak ya, nanti tidak fokus. Nah, kemudian yang terpenting tadi adalah kalau kita sudah bisa membuat modelnya, kita harus bisa mencari solusinya. Nah, di sini sebetulnya merupakan perbedaan ya antara kuliah pemodelan sistem dengan kuliah penelitian operasional. Pada saat kuliah penelitian operasional, sebetulnya fokus dari dosen dan mahasiswa adalah Anda bisa mencari solusi dari model yang sudah ada. Nah, sekarang kalau di pemodelan sistem justru modelnya tersebut belum ada. Nah, bagaimana kemudian saya bisa membuat model tersebut? Nah, tapi tadi permasalahannya, kalaupun saya bisa membuat modelnya, bagaimana saya yakin model saya itu bisa merepresentasikan dari sistem? Artinya, model yang representatif itu menjadi krusial. Dan disinilah ada tahapan yang disebut sebagai verifikasi dan juga validasi. Bagaimana kita mengecek kebenaran dari model-model kita tersebut, ya? Kemudian yang terakhir, yang akan dijelaskan di sini, pendekatan kita di dalam melakukan pemodelan sebetulnya itu lebih banyak ke pendekatan hard system ya. Pendekatan menggunakan metodologi operation research atau hard OR kalau di buku Dallenbach itu. Nah, tapi supaya memberikan pemahaman yang lebih komplit, di sini nanti Anda akan diberikan aspek yang lain yang disebut sebagai soft system approach gitu. Misalnya itu adalah untuk permasalahan-permasalahan yang lebih ill-defined ya, misalnya untuk permasalahan kebijakan, policy, atau beberapa itu misalnya membahas permasalahan-permasalahan sosial, atau Anda membahas permasalahan penerapan kebijakan sampah dan lain sebagainya. Intinya yang mungkin kalau kita ingin mengkuantifikasi secara langsung itu tidak terlalu mudah, sehingga mungkin kita perlu melakukan beberapa pendekatan ya. Ini salah satu bahasan yang menarik. Cuma saya ulang, ini tidak menjadi bahasan kuliah kita, jadi tidak menjadi bahasan utama kuliah kita. Jadi sifatnya hanya diberikan sebagai pengetahuan ya. Kalau Anda ingin memperdalam, maka Anda harus melakukan belajar sendiri.